وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid, dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni judul Al-Qaulul Mufid. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dalil yang keempat ya, telah kita selesaikan. Yang pertama firman Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian yang kedua, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wasta'ibut taghut." Kemudian yang ketiga, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Kemudian yang keempat, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Ini ayat terakhir surat An-Nisa ayat 36. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan dalil berikutnya yang disebutkan oleh beliau tentang tauhid, yakni firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kita akan bacakan 3 ayat ini dengan memberikan penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama tentang ayat ini. Karena sekalipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan ayat ini atau 3 ayat ini secara sempurna, akan tetapi di akhir daripada perkataan beliau tatkala menukil ayat ini, beliau menukil perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, di mana Abdullah bin Mas'ud mengomentari 3 ayat ini dalam perkataan beliau, qala Ibnu Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terletak padanya khatamuhu. Khatam artinya stempel, atau bisa kita sebut sekarang dengan tanda tangan. Jadi seakan-akan 3 ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ini, dimulai dari ayat 151 sampai 153, 3 ayat ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan seakan-akan telah tertulis padanya stempel Nabi atau tanda tangan Nabi SAW.
Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang padanya ada khatam, stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Surat Al-An'am 151 sampai kata Abdullah bin Mas'ud firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Surat Al-An'am ayat 153. Jadi ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seakan-akan 3 ayat ini kata Abdullah bin Mas'ud terdapat padanya apa? Khatam. Khatam itu diartikan dengan apa? Stempel. Asal makna khatam itu adalah cincin. Khatam asal maknanya apa? Cincin. Kenapa kita terjemahkan dengan stempel? Karena pada cincin Rasulullah SAW ada stempelnya. Tertuliskan di situ Muhammad Rasulullah. Di khatam Nabi, di cincin Nabi SAW ada stempel. Ya, karena itu di saat Nabi SAW ingin mengirim surat kepada para raja-raja, ya, maka para sahabat mengatakan mereka tidak mau membaca surat yang tidak distempel. Maka kemudian beberapa orang sahabat mengusulkan agar Nabi SAW membuat stempel. Maka Nabi SAW membuat stempel di cincin beliau, yakni Muhammad Rasulullah. Jadi setiap kali beliau mengirim surat kepada raja-raja dunia di masa itu untuk mendakwahi mereka, maka Nabi kasih stempel. Berarti ini resmi dari pengirim. Maka itu akan dibaca oleh mereka. Tapi kalau tidak ada stempel dan sekedar begitu saja, berarti ini kurang penting. Nah ya, ini ikhwani kaum muslimin. Dan di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiat, artinya kalimat-kalimat yang tatkala Nabi meninggal seakan-akan ini yang dipesankan kepada umatnya, bahkan distempel oleh beliau alaihi salatu wassalam, maka silahkan baca 3 ayat ini. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya, maka sekalipun penulis hanya menukilkan dalil terkait dengan pembahasan kita tentang masalah tauhid dan menjauhi kesyirikan, akan tapi karena di sini ada perkataan Abdullah bin Mas'ud, maka kita akan baca ayat ini secara sempurna. 3 ayat dalam surat Al-An'am ini secara sempurna. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, 3 ayat ini para ulama menyebutnya dengan al-wasiyatul asyru, 10 wasiat. 3 ayat ini para ulama sering menamakannya dengan al-wasayal asyru, wasiat atau 10 wasiat. Jadi 3 ayat ini mengandung 10 pesan yang sangat penting. Kenapa disebut wasiat? Karena di setiap akhir ayat Allah tutup dengan kalimat apa? Wasiat. Ya, bisa kita perhatikan, misal dalam ayat yang pertama 151, di akhir ayat Allah berfirman, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikian itu kata Allah diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya, diwasiatkan kepada kamu supaya kamu memahaminya. 152 di akhir ayat Allah mengatakan, "Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun." Yang demikian itu diwasiatkan Allah kepada kalian, diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Di ayat yang ketiga kembali Allah ulang kata wasiat. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian itu diperintahkan atau diwasiatkan untuk kamu agar kamu bertakwa. Jadi 3 ayat ini semuanya ditutup dengan kata apa? Wasiat. Sehingga para ulama tafsir mengatakan 3 ayat ini disebut dengan 10 wasiat. Maka kita akan baca wasiat demi wasiat yang disampaikan Allah dalam ayat ini, yang Abdullah bin Mas'ud mengatakan seakan-akan pada 3 ayat ini terdapat apa? Stempelnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sangat penting. Maka kita lihat ya, kita akan baca satu persatu. Yang pertama, ayat yang pertama Al-An'am 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah,
Katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai manusia, ta'alau, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini hanya membacakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, karena kalimatnya apa? Ta'alau atlu. Marilah kubacakan kepadamu. Kubacakan kepadamu. Apa yang akan kubacakan kepadamu? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah atas kamu. Jadi ini yang mengharamkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi hanya membaca. Berarti Nabi ini hanya menyampaikan sesuatu yang Allah perintahkan kepada beliau. Makanya syariat Islam ini bukan yang membuatnya bukan siapa? Bukan Nabi SAW. Nabi tidak pernah menetapkan syariat. Beliau hanya menyampaikan apa? Syariat. Makanya yang membuat syariat hanya Dia, Allah SWT semata. Apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu murni dari Allah, dan apa yang disampaikan Nabi dalam hadis itu juga dari Allah. Nabi tidak pernah membuat apa? Syariat. Makanya antum lihat tatkala Nabi SAW melakukan sesuatu, kadang-kala Allah menegur beliau. Allah menegur beliau. Ya, ini tatkala beliau mengharamkan madu untuk diri beliau, maka Allah menegurnya, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Ya, jadi yang akan dibacakan di sini adalah firman Allah, ketetapan dari Allah. Yang membacakannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ini menunjukkan bahwa 10 wasiat ini adalah larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan yang datang dari Allah, bukan Nabi yang membuatnya. Yang pertama apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Ini wasiat yang pertama. Ya, ini wasiat yang pertama. Dia ada 10 wasiat dan ini adalah wasiat yang pertama. Alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang pertama, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Larangan apa ini? Melakukan kesyirikan. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mensekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan awal tatkala kita membahas kitab ini, seingat kita telah menjelaskan tentang definisi tauhid. Ada saya sampaikan definisi tauhid. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dalam apa-apa merupakan kekhususan bagi Allah. Maksudnya apa ini? Iya, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam apa-apa yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Dan ini ada 3 hal yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, dalam 3 hal. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Artinya kita meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menyembuhkan, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Kita tidak bernazar kecuali hanya untuk Allah. Ini dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid kita dalam asma dan sifat, kita
meyakini bahwa Dia yang Maha Esa dalam nama-nama yang maha indah yang dimiliki olehnya dan sifat-sifat yang maha tinggi dan mulia yang dimiliki olehnya. Dalam artian kita tidak boleh meyakini di sana ada makhluk yang memiliki nama sebagaimana nama Allah. Tidak boleh kita meyakini di sana ada makhluk yang memiliki sifat sebagaimana sifat Allah SWT. Ini tauhid. Mengesahkan Allah dalam sesuatu yang itu merupakan kekhususan baginya dalam 3 hal. Rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Berarti lawan dari keyakinan inilah syirik dia. Lawan dari ini disebut dengan apa? Syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Allah satu-satunya zat yang menghidupkan. Kemudian kita meyakini di sana ada yang menghidupkan selain Allah. Ini syirik. Syirik dalam rububiyah. Kita misalnya ada seorang manusia meyakini ada yang menghidupkan selain Allah. Ini syirik. Syiriknya dalam rububiyah. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ini syirik. Syiriknya rububiyah. Baik, kalau ada di antara manusia yang meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah, dia terjatuh ke dalam syirik. Syirik apa? Rububiyah. Ada di antara manusia yang meyakini di sana ada pencipta selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam syirik. Dan syiriknya syirik apa? Rububiyah. Ya. Kemudian bentuk syirik yang kedua, kalau ada seorang manusia hamba memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah untuk selain Allah, ini yang disebut dengan syirik. Dan syiriknya syirik dalam uluhiyah. Misalnya berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berarti ia telah terjatuh ke dalam syirik uluhiyah. Kemudian tatkala ada orang meyakini bahwa di sana ada makhluk yang memiliki sifat dan nama sebagaimana nama dan sifat milik Allah, berarti ia telah terjatuh ke dalam syirik dalam tauhid asma dan sifat. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka Allah SWT dalam wasiat yang pertama mengatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh kita meyakini ada yang menghidupkan, ada yang mematikan, memberi rezeki selain Allah, enggak boleh. Berarti kita kalau kita yakini terjatuh ke dalam apa? Syirik. Dan tidak boleh kita memberikan salah satu di antara bentuk ibadah yang kita lakukan kepada selain Allah. Kalau kita berikan untuk selain Allah, berarti kita terjatuh ke dalam syirik. Contoh misalnya menyembelih, ya nanti ada babnya. Menyembelih ini ibadah. Menyembelih ibadah. Allah mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salati wa nusuk. Nusuk itu sembelihan. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Allah juga mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Berarti kalau ada seorang menyembelih untuk selain Allah, ia telah terjatuh ke dalam syirik. Syirik uluhiyah. Ya, tidak boleh seorang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wasiat yang pertama, jangan lakukan apa? Kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alla tusyriku bihi syai'a. Jangan lakukan kesyirikan. Dan yang paling banyak terjatuh manusia ke dalam kesyirikan, syirik dalam bentuk yang kedua, yakni memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah. Kita sudah jelaskan kemarin, kalau meyakini ada pencipta selain Allah, ini ada yang menyeleweng tapi segelintir manusia. Mayoritas manusia meyakini pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti bab yang akan kita bahas satu persatu terkait dengan mayoritasnya dalam syirik uluhiyah. Ya, memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain
selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat yang pertama ikhwan, alla tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan bahwa wasiat ini adalah wasiat terbesar. Karena disebutkan pertama. Artinya larangan terbesar sebagaimana yang pernah kita sebutkan adalah syirik. Coba lihat 10 wasiat Allah awali syirik dulu. Dosa terbesar, kejahatan terbesar adalah apa? Syirik. Cuman sayang, mayoritas manusia di hari ini menganggap syirik adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Ya, hal yang biasa. Dianggap orang biasa. Syirik dianggap orang biasa, dianggap biasa oleh manusia. Padahal syirik itu adalah kejahatan terbesar, dosa terbesar. Tidak bisa kita bandingkan dosa apapun kalau sudah berhadapan dengan apa? Syirik. Siapapun di antara kita yang meninggal membawa dosa syirik, pahala apapun yang dia bawa tak ada gunanya di sisi Allah. Sirna, habis. Makanya hati-hati dari syirik ini. Dan harus kita besarkan ini, bahwa syirik itu merupakan larangan terbesar. Ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah awali larangan ini pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Wasiat yang kedua, Allah berfirman, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapakmu, kedua orang tuamu, ibu bapak, ayah dan ibu kita. Ini adalah wasiat yang kedua. Setelah perintah untuk tidak melakukan, untuk bertauhid kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan, maka Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ini subhanallah, wasiat pertama larangan, wasiat kedua perintah, wasiat ketiga larangan kembali. Kenapa? Tentang orang tua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita itu adalah bukan Allah tidak mengatakan jangan lakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun dan jangan durhaka, tapi malah Allah mengatakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kenapa Allah tidak pakai kalimat yang sama? Ini larangan. Ini menakjubkan ini sebenarnya. Karena para ulama mengatakan hakikatnya tidak ada seorang anak kecuali punya keinginan untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua. Jadi sebenarnya tak perlu dilarang. Orang sudah menganggap durhaka itu buruk. Tak perlu dilarang lagi itu. Maka yang perlu diingatkan di sini apa? Berbuat baik. Kalau masalah durhaka, ini subhanallah, jangankan manusia, binatang saja akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dia. Itu binatang. Memang ada binatang yang tak tahu ini. Dan saya tidak mau sebutkan siapa binatang ini kan gitu. Tapi subhanallah, fitrah binatang itu kalau kita berbuat baik, dia akan pasti ingat itu. Apalagi misalnya seekor anjing misalnya, coba antum berbuat baik kepada dia, luar biasa. Binatang punya insting bahwa dia akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Apalagi kita manusia. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita kalau bukan ayah dan ibu kita? Gak ada yang paling berjasa kecuali ayah dan ibu kita. Walaupun kadangkala kita melupakan itu semua. Dalam hidup kita yang paling berjasa adalah orang yang memberi hadiah kepada kita. Karena banyak di antara kita berpikir kalau ayah dan ibu kan kewajiban. Sehingga kita menganggapnya apa? Remeh. Tidak, demi Allah, tidak ada manusia yang paling berbuat baik kepada kita dalam kehidupan ini kecuali siapa? Orang tua kita. Maka Allah perintahkan kita untuk berdoa, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata larangan di sini, akan tapi Allah pakai kata perintah. Wabil walidaini ihsana. Kemudian wasiat yang ketiga, Allah kembali memakai uslub
metode larangan lagi. Wala taqtulu auladakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu khasyata imlaq atau min imlaq. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena imlaq. Min imlaq di sini artinya karena miskin. Bisa kita lihat dalam surat Al-Isra yang redaksinya agak berbeda. Dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Jadi pada surat Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Artinya kemiskinan itu sudah terjadi. Karena keadaan kalian miskin, kemudian istri kalian hamil, melahirkan, kemudian kalian apa? Bunuh. Jangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini nahnu narzukukum wa iyyahum. Sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan juga memberi rezeki kepada siapa? Kepada mereka. Ini dalam surat Al-An'am. Jadi Allah dahulukan kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka, anak-anakmu itu. Dalam surat Al-Isra ayat 31, kemiskinannya belum ada, tapi takut apa? Miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Surat Al-Isra 31, karena takut miskin. Artinya kemiskinan belum ada, tapi takut anak ini lahir nanti menyebabkan beban ekonomi keluarga sehingga yang tadinya berkecukupan menjadi apa? Miskin. Jangan kalian bunuh. Kenapa? Allah SWT mengatakan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Allah balik kalimatnya. Kami yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Tapi di sini Allah SWT mengatakan kami memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Ini redaksi yang dibalik oleh Allah seperti ini pada surat yang berbeda dan ayat yang berbeda memberikan pesan tersendiri. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, kalian kaya, anak kalian lahir, jangan kalian bunuh. Karena takut apa? Miskin. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ya, dibalik oleh Allah. Kalau dalam surat ini Allah SWT nahnu narzukukum wa iyyahum. Kalau dalam surat Al-Isra nahnu narzukuhum wa iyyakum. Jadi jangan kalian takut, karena mereka ini lahir, kami yang memberi rezeki. Begitu juga kalian bisa kaya, kami juga yang memberi rezeki. Kalau di sini Allah SWT mengatakan tatkala kemiskinan menimpa kalian, anak kalian lahir, jangan kalian bunuh. Karena kemiskinan yang menimpa kalian. Kenapa? Kami yang memberi rezeki kalian, jangan takut kalian. Walaupun susah, tapi kami menjamin rezeki kalian. Begitu juga dengan anak kalian. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tentunya redaksi ayat ini tidak bisa kita pahami berarti kalau untuk sebab selain kemiskinan boleh dibunuh. Jangan seperti ini. Ya, karena ayat ini difirmankan oleh Allah takut miskin, jangan membunuh karena takut miskin. Kan yang dilarang karena takut miskin, Ustaz. Kalau takut sebabnya yang lain berarti boleh. Lah, tidak boleh. Karena apa? Takut miskin yang diisyaratkan Allah dalam ayat ini salah satu di antara sebab terbesar mereka melakukan pembunuhan anak-anak mereka dahulu. Takut apa? Miskin. Ada sebabnya, sebab yang lain. Malu karena punya anak perempuan. Jadi yang mereka bunuh itu bukan anak perempuan saja dahulu, anak laki-laki juga kadang-kala mereka bunuh. Karena apa? Karena kemiskinan atau takut miskin. Menurut keyakinan mereka, banyak anak menyebabkan kemiskinan. Tapi insya Allah nggak ada kita berpendapat demikian kan? Insya Allah ya. Banyak anak malah bawa banyak rezeki. Teorinya seperti itu. Ya, prakteknya juga seperti itu. Karena setiap anak itu lahir bawa apa? Jatah rezeki masing-masing. Bawa jatah rezeki masing-masing.
Itu kan keyakinan kita sebagai seorang muslim. Anak lahir bawa rezeki. Terkait dengan banyak sedikitnya rezeki itu memang ketentuan Allah. Ada orang anaknya cuma satu ya nggak kaya juga. Ada orang anaknya 30 kaya raya. Banyak itu kita lihat. Jadi setiap kita itu lahir bawa apa? Rezeki. Kalau nggak ada rezeki berarti mati. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita ini berpikir sebagaimana keyakinan orang musyrik dulu. Anak banyak menyebabkan kemiskinan. Jangan, ini keyakinan orang musyrik dulu. Kalau anak kita banyak semua, gak cukup bumi ini. Siapa yang bilang? Bumi ini diciptakan oleh Allah, siap menampung manusia sesuai dengan yang Allah takdirkan sampai hari kiamat. Jangan takut, masih banyak kekayaan di bumi ini. Ruang pun masih banyak. Nggak percaya terbang atau naik pesawat atau helikopter, antum lihat masih banyak tempat-tempat yang kosong. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka membunuh anak laki-laki atau membunuh anak perempuan, sebabnya ada beberapa hal, diantaranya takut miskin atau karena kemiskinan. Kalau dahulu mereka membunuhnya dengan cara yang luar biasa kejamnya, ya. Mungkin kalau sekarang ilmu yang sekarang ada pada manusia dimiliki oleh mereka, maka mereka akan melakukan hal yang luar biasa. Mereka hanya bisa membunuh anak mereka setelah lahir. Kalau sekarang sebelum lahir sudah digugurkan. Ini termasuk perkara yang hukumnya haram. Dan kalau seandainya itu dilakukan setelah janin ditiupkan ruh, maka ini sama dengan pembunuhan. Walaupun tentunya tidak ada kisos, karena yang melakukan pembunuhan adalah orang tuanya misalnya. Tapi Allah SWT mengancam dalam Al-Quran bahwa nanti anak ini akan diminta oleh Allah SWT atau akan ditanyai oleh Allah. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tatkala anak yang dibunuh tatkala masih kecil ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa ia dibunuh. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau dibunuh oleh ayahmu? Dosa apa yang kau lakukan? Kalau seandainya anaknya sih ditanya, maka yang melakukan itu tentunya pertanyaannya lebih berat. Maka tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, ini kebiasaan mereka. Membunuh anak karena takut apa? Miskin. Membunuh anak karena malu. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bahkan kita dalam Islam diperintahkan untuk punya banyak apa? Banyak anak. Nabi SAW mengatakan tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena sungguhnya aku akan bangga tatkala umatku banyak nanti di mana? Di hari kiamat. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini wasiat yang keberapa? Ketiga, wala taqtulu auladakum. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan atau karena kemiskinan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Kenapa tidak boleh membunuh mereka? Karena yang menjamin rezeki itu siapa? Allah SWT. Jangankan rezeki anak kita, rezeki kita sendiri yang jamin siapa? Allah. Kenapa harus takut? Kalau nanti susah juga Ustadz gimana? Nah, kalau susah juga gimana? Hah? Dengan susah itu kita menggapai surga. Karena berarti diuji dengan kemiskinan. Bersabar, insya Allah ujungnya surga. Ya. Bersabar, insya Allah ujungnya apa? Surga. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana." Ini yang keempat. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan fahisyah,
mendekati perbuatan-perbuatan keji. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Ini wasiat yang keempat ya. Allah SWT melarang kita mendekati perbuatan-perbuatan keji. Apa yang dimaksud dengan perbuatan keji? Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah setiap perbuatan azuma qubhuhu minal aqwali wal af'al. Setiap perbuatan maupun ucapan yang keburukannya besar, apapun dia, ucapan maupun perbuatan yang keburukannya besar dalam pandangan mata manusia, buruk dalam pandangan mata manusia, itu disebut dengan fahisyah. Jadi bukan hanya sekedar zina di sini maknanya, tapi termasuk zina dan yang lainnya, seperti berdusta, berkhianat. Ini termasuk apa? Perbuatan apa? Keji yang kita dilarang untuk mendekatinya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan yang terbesar dari perbuatan keji, artinya manusia melihatnya adalah keburukan, tidak ada manusia menganggapnya baik. Artinya kalaupun syariat tidak turun melarangnya, akal dan hati nurani manusia sudah cukup menahannya atau melarangnya dari perbuatan itu. Ini yang disebut fahisyah. Yang namanya dusta misalnya, adakah orang mengatakan dusta itu baik? Enggak ada, ini fahisyah. Berkhianat, adakah orang menganggap dengan akalnya berkhianat itu baik? Tidak ada. Adakah orang menganggap zina itu baik? Tidak ada. Ini yang disebut dengan apa? Fahisyah. Dan yang terbesar yang masuk dalam kata wala taqrabul fawahish, dan jangan dekati perbuatan-perbuatan keji, adalah zina. Seakan-akan bisa diartikan diantaranya jangan dekati apa? Zina. Makanya dalam Islam, ikhwan, kita lihat aturan Islam sangat jelas agar kita jauh dari perbuatan apa? Zina. Nabi SAW misalnya melarang khalwat, berduaan antara seorang laki-laki dengan wanita tanpa didampingi apa? Mahram. Yang hari ini dianggap biasa oleh sebagian para pemuda, dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin. Berduaan antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidak ada seorang wanita dan laki-laki yang bukan mahram berduaan, tidak ada orang yang ketiga, tidak ada mahram, kecuali yang ketiga yang menemani mereka adalah syaitan. Ya. Syariat melarang kita berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita. Dilarang. Ini dianggap orang biasa. Masa nggak mau Pak Ustaz salaman? Kenapa rupanya? Najis. Bukan. Terus kenapa? Menjauh dari zina. Ya, masa Pak Ustaz berpikiran negatif? Ini subhanallah, syariat telah menetapkan hal ini. Tidak boleh, karena ini sarana apa? Sarana zina. Memang biasa orang-orang yang biasa maksiat itu merasa biasa dengan maksiat. Ini masalahnya. Hati yang selalu bermaksiat itu merasa biasa dengan apa? Maksiat. Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita berjabat tangan dan laki yang bukan mahramnya. Tidak boleh, haram hukumnya. Sampai haram Ustaz? Iya, sampai haram hukumnya. Apa kata Nabi SAW? Li'ayut'an fi ra'si hadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillalah. Lebih bagus salah seorang di antara kalian wahai laki-laki dicucukkan di atas kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi. Cucuk kan? Jarum goni. Tahu antum jarum goni? Besar tuh ya. Cucukkan dari kepala. Lebih bagus kata Nabi SAW daripada dia berjabat tangan
menyentuh seorang wanita yang tidak mahram bagi dia. Wah, keras itu hukumannya. Oh, ini paham baru nih Ustaz. Bukan, ini paham lama ini. Nabi berapa abad yang lalu? 14 abad lebih Nabi sudah bersabda. Ini paham, bukan paham baru, ini paham lama ini. Antum yang baru. Ya, karena orang kadang tidak pernah mendengar satu hukum, mudah saya mengatakan, oh paham baru itu. Padahal ini paham lama. Cuman karena sudah ditinggalkan manusia, dianggap usang dia. Ini paham lama, ini paham Nabi SAW. Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram kita. Ini hukum yang telah ditetapkan oleh syariat. Kenapa dilarang? Karena ini sarana zina. Kenapa berduaan dilarang? Sarana zina. Nah, coba lihat pemuda dan pemudi kita. Dianggap biasa. Dan ini harus ada peran dari kita semua. Peran dari kita semua. Orang tua, abang, kakak, nenek, kakek, paman. Ini harus peran. Mengingatkan. Ini hukumnya tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Bukankah ada kecenderungan laki-laki dan perempuan? Ada. Makanya syariat mengatakan penghalalannya itu dengan apa? Nikah. Nikahkan saja. Kalau memang sudah ingin berduaan, nikahkan. Aman. Ya, tapi belum kerja Ustaz. Kalau masalah belum kerja, yakin antum semua punya pengalamannya itu. Ya, banyak di antara kita nikah belum kerja. Akhirnya bisa ngasih makan anak orang, bisa. Karena Nabi SAW mengatakan 3 orang yang pasti Allah akan bantu mereka. Salah satu di antaranya, yang 2 cari sendiri ya. Salah satu di antaranya kata Nabi SAW, seorang pemuda yang menikah ingin menjaga kehormatan dirinya. Pasti Allah bantu. Ragu kita dengan janji ini? Nggak beriman kita berarti. Kalau ragu, masa Ustaz? Ini janji dari Nabi. Salasatun haqqun 'ala Allahi awanuhum. 3 orang yang pasti Allah akan membantu mereka. An-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah yang niatnya ingin menjaga kehormatan diri. Pasti Allah akan bantu. Yang 2-nya lagi cari sendiri. Ya, cari sendiri. Masa ilmu semua dikasih aja? Antum harus berjuang supaya ingat ilmu tadi ya. Karena kalau nggak berjuang, ingat malam ini besok udah lupa. Kecuali kalau dipraktekkan, itu nggak lupa-lupa itu. Ya, kalau kita praktekkan insyaallah tidak lupa. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka Allah menutup segala sarana yang mengarah kepada fahisyah. Ya, makanya hati-hati. Allah di sini mengatakan jangan dekati, bukan jangan lakukan. Melakukannya jelas dilarang, mendekatinya saja itu juga dilarang. Jangan coba-coba bermain dengan api. Jangan coba-coba. Apalagi kita laki-laki, fitnah terbesar yang kita hadapi di sini adalah wanita. Kalau jihad kita bisa bertahan. Menumpahkan darah kita dan nyawa kita korbankan, kita berhasil, insya Allah bisa. Tapi kalau sudah berhadapan dengan wanita, kalah kita semua. Kalah. Maka jangan coba-coba mendekati apa? Wanita. Fitnah habis gitu. Ya kan? Ya kan? Makanya hati-hati dengan wanita, hati-hati. Ya, dan wanita juga hati-hati juga menjaga kehormatan diri. Karena ini laki-laki kalau sudah berhadapan dengan wanita hancur imannya. Hancur imannya. Itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin, wasiat yang keberapa? Yang keempat. Insyaallah kita akan lanjutkan wasiat-wasiat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ada berapa lagi? Ada 6 lagi karena dia 10 wasiat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.